rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tentang adab-adab Islam yang diambil dari kitab yang berjudul Sahihul Adabil Islamiyah, yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan kedua setelah sholat subuh di Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Amin. Baik jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir kita telah selesai mempelajari bab ke-22 tentang adab-adab di dalam minum, dan sekarang kita memasuki bab berikutnya, bab ke-23 yang berjudul adab ma'al walidain, artinya adab terhadap kedua orang tua. Baik, sebetulnya materi ini sangat penting dan bermanfaat sekali untuk didengar, khususnya bagi mereka yang masih muda. Ya, ini jamaahnya umumnya rata-rata mayoritas udah senior, sudah pada bercucu juga ini. Ya, baik. Idealnya materi ini juga perlu disimak ya oleh orang-orang yang masih muda, ya, terlebih ya para pemuda, para pemudi yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, agar mereka tidak lupa, tidak lalai dan tidak menelantarkan hak kedua orang tuanya. Ya, ini fenomena menyedihkan. Ya, ketika didapati tidak sedikit dari anak-anak tatkala sudah kuliah, keluar kota, merantau, bekerja, berumah tangga, kemudian seolah-olah lupa dengan orang tua. Baik, namun tidak mengapa, ini juga disimak oleh siapapun ya, sebagai bahan pengingat, karena setiap kita adalah anak. Setiap kita adalah anak ya. Baik yang sudah berusia 70, 80 tahun, semua kita adalah anak yang masing-masing punya orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Dan juga materi ini ya bisa disampaikan kepada kaum muda, kaum mudi ya, pemuda dan pemudi, untuk mengingatkan mereka nanti. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada bab ini kita akan pelajari ada sekitar 12 adab yang disebutkan ya, yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim selaku anak kepada bapak dan ibunya. Kita mulai dengan adab yang pertama. Adab yang pertama ialah berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini adab yang pertama. Berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan ini merupakan adab yang banyak dilalaikan oleh anak-anak di zaman sekarang. Lupa berterima kasih kepada kedua orang tua. Ya. Padahal berterima kasih kepada kedua orang tua ini Allah perintahkan setelah Dia memerintahkan hambanya untuk
bersyukur kepadanya. Itu termaktub dalam surat Luqman ayat 14. Bisa dibuka ayatnya. Surat Luqman ayat 14. Dalam ayat tersebut di antara penggalannya ya, Allah Ta'ala berfirman, Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku sajalah engkau akan kembali. Ini dia. Allah Ta'ala perintahkan hambanya untuk berterima kasih kepada kedua orang tua setelah perintah untuk bersyukur. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Ya. Berterima kasih. Berterima kasihnya dengan cara membalas jasa kebaikan mereka dengan kebaikan pula. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap anak. Dan bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa sebanyak dan sehebat apapun perbuatan baik yang dipersembahkan anak kepada orang tuanya, itu belum impas ya, menyamai jasa orang tua. Ya, sekalipun sudah diberangkatkan haji, sekalipun orang tua sudah diberangkatkan umroh berkali-kali, sekalipun orang tua telah disediakan rumah, telah diberikan kendaraan, telah ditransfer sekian rupiah, dan seterusnya, itu semua sama sekali belum impas dengan jasa orang tua. Sebagian anak ada yang besar kepala ketika dia berhasil menghajikan atau mengumrohkan orang tuanya, berhasil memberikan rumah, berhasil memberikan kendaraan. Dia merasa setelah itu, saya sudah impas membalas kebaikan orang tua. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Sebanyak dan sehebat apapun ya, kebaikan yang dipersembahkan anak kepada orang tua itu belum sebanding dengan apa? Jasa ya, dan keutamaan orang tua ya terhadap anak tersebut. Ada tidak? Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang kedua ialah melembutkan perkataan kepada kedua orang tua, serta beradab ketika bicara dengan kedua orang tua. Lagi-lagi ini juga adab yang banyak dilanggar oleh sebagian anak-anak di zaman sekarang. Ya, di mana didapati anak-anak zaman sekarang seolah-olah ya, ketika berbicara kepada kedua orang tuanya, seolah-olah dia samakan seperti bicara kepada orang pada umumnya. Ini gak benar ini. Yang betul ialah ketika bicara kepada kedua orang tua itu ada pengkhususan, ada keistimewaan. Yang dia sedang hadapi ini adalah orang paling berjasa dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang tua merupakan sebab adanya si anak. Kalau nggak ada orang tua ya nggak ada anak. Oleh sebab itu berbicara kepada kedua orang tua jangan disamakan seperti bicara kepada orang yang lain. Harus dilembutkan, ya, suaranya harus dipilih, kata-katanya yang baik, ya, dan juga harus beradab caranya dalam bersikap, dalam ya posisi duduk dan seterusnya. Ini harus diperhatikan ini, ya, oleh anak terhadap kedua orang tua. Yang menyedihkan ialah
didapati adanya anak-anak yang bisa berlaku sangat baik kepada orang lain, tapi tidak bisa berlaku baik kepada orang tua sendiri. Ini ada anak-anak yang seperti ini, yang kalau sama temannya royal bukan main, luar biasa. Ya, kalau bicara mengobrol dengan kawan-kawannya, ya begitu antusias, tapi kalau bicara dengan orang tuanya malas-malasan. Nah, ini gak benar ya. Bahkan ada anak-anak yang ketika sedang asyik ya bermain, mengobrol dengan kawan-kawannya, lalu ternyata bapak atau ibunya telepon, itu teleponnya dimatikan. Subhanallah. Ini durhaka. Ya. Tidak mau angkat telepon orang tua gara-gara sedang asyik bermain kah atau aktivitas yang lain. Ini bapaknya yang telepon, ini ibunya yang telepon, dimatikan teleponnya. Ini durhaka ini. Jadi kalau kedapatan anak seperti ini anak durhaka asli 100%. Ya. Kalau ada telepon masuk dari bapak ibunya, ya padahal dia sedang tidak dimatikan atau tidak mau diangkat, naudzubillah. Sebagian anak kalaupun mengangkat teleponnya maunya buru-buru ditutup. Betul betul. Ini ada sebagian anak ini nih, yang kalau telepon dengan kawan-kawannya bisa berjam-jam. Tapi kalau telepon dengan bapak ibunya ala kadarnya. Itu pun kalau ditelepon, kalau nggak ditelepon ya nggak telepon. Naudzubillah, ini seburuk-buruk anak seperti ini. Ya, demikian. Kalau telepon dengan orang tuanya malas-malasan, maunya cepat-cepat diakhiri. Ya Pak, ya Bu, ya gampang nanti aja ya masih ya, assalamualaikum. Tapi kalau sama teman-temannya, ini fenomena kedurhakaan yang luar biasa. Ya, namun baik, yang kedua ini ya dalilnya diantaranya surat Al-Isra ayat 23. Surat Al-Isra ayat 23. Bisa dilihat ayatnya, surat Al-Isra ayat 23. Ya. Di antara penggalannya dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, jika salah seorang atau bahkan keduanya dari orang tua itu ada yang sampai pada usia lanjut dalam pemeliharaan wahai anak, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada mereka berdua uff. Terjemahnya apa? Dalam bahasa Arab kalimat menghardik, kalimat membentak, minimal itu dengan ucapan uff. Yang terjemahan bahasa Indonesia apa tadi? Ini kalimat paling rendah. Itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi yang lebih menyakitkan dari itu ada. Orang tuanya dimaki-maki, orang tuanya direndahkan, mentang-mentang pendidikan anak lebih tinggi, mentang-mentang jabatan harta anak lebih banyak, kemudian dia merasa lebih tinggi dari orang tuanya. Ini durhaka asli. Ya. Karena yang betul seorang anak, bagaimanapun pencapaian duniawi dia, ketika dia berhadapan dengan orang tua, dia harus sadar status anak. Ya, mau presiden, mau panglima, mau direktur, kalau sudah berhadapan dengan bapak ibu, dia sebagai apa? Anak. Nah, gitu. Ya. Lanjut dari kata Allah, maka janganlah engkau katakan kepada mereka berdua dan janganlah engkau
membentak keduanya, serta katakanlah olehmu kepada mereka berdua qaulan kariman, ucapan yang baik. Nah, itu. Jadi dipilih katanya itu ketika berbincang dengan orang tua, kata-kata yang terbaik. Ada demikian. Demikian pula suaranya, intonasinya, ya, tidak boleh, ya. Jangan sampai ya membentak. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga. Izin minum ya. Baik. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga ialah hendaknya anak tidak melakukan safar kecuali dengan seizin kedua orang tuanya. Ini sampai termasuk adab kepada kedua orang tua. Sampai dalam urusan bersafar, keluar kota, merantau, itu hendaknya seizin dan berdasarkan restu kedua orang tua. Itu. Ini harus perhatikan. Ya, anak hendak mengadakan safar, keluar kota, keluar negeri, merantau, ini hendaknya seizin dan ya mendapatkan restu kedua orang tua. Artinya seorang anak hendaknya tidak memaksakan untuk bersafar kalau orang tuanya tidak restu. Ini harus perhatikan ini. Itu. Kecuali kata para ulama, jika menimbulkan madharat kepada si anak baru. Tapi kalau tidak ada madharat, hendaknya anak itu tidak bersafar kecuali dengan seizin orang tua. Ya. Dalilnya ada hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata seperti ini. Pernah ada seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pria tersebut meminta izin kepada beliau untuk bisa ikut berjihad. Lihat di sini. Ini ada seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin daftar ikut perang jihad fi sabilillah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dulu kepada pria tersebut dengan pertanyaan berikut: Ahayyun walidak? Apakah masih hidup bapak ibumu? Maka pria tersebut menjawab, Na'am, iya, bapak ibuku masih ada, masih hidup. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fafihima fajahid. Kalau begitu, jihadmu itu ada pada bakti kepada kedua orang tua. Lihat, luar biasa ya. Ini mau daftar ikut jihad, tetapi ketika didapati orang tuanya masih hidup, masih ada, diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jihadnya itu dengan cara apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Lihat, kalau untuk jihad fisabilillah saja, ya, itu tidak dilakukan, ya, demi mengutamakan hak kedua orang tua, apalagi cuma safar merantau. Itu apa itu? Ini betapa banyak tidak sedikit orang tua yang sakit hati, tersakiti
ketika sembarang ditinggal pergi oleh anaknya bersafar, keluar kota kan, keluar negeri, merantau, dan yang lebih menyedihkan lagi, ya, tidak sedikit dari anak-anak setelah merantau itu justru betah di tempat perantauan. Tidak ada niatan baik untuk mengunjungi orang tuanya. Ini menyedihkan yang seperti ini. Ini menyedihkan, ya. Orang tua tersakiti dengan cara-cara seperti itu. Belum lagi ya, tidak sedikit dari anak-anak yang hilang kontak ketika merantau, seolah-olah melupakan kedua orang tuanya, sama sekali tidak ada komunikasi. Ini juga bahaya seperti ini. Durhaka itu. Apa sih yang dicari oleh anak? Apa yang dicari oleh anak dari dunia ini kalau orang tuanya sakit hati? Gitu. Gak ada berkah hidup dalam bagi anak itu kalau orang tua sakit hati. Ini hati-hati ini, ya. Ada pikiran, jadi harus diperhatikan. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keempat. Adab yang keempat ialah menghindari, ya, kemurkaan kedua orang tua. Menghindari kemurkaan kedua orang tua. Beginilah adab seorang muslim sebagai anak kepada orang tuanya. Selalu berusaha maksimal jangan sampai bapak ibunya murka. Artinya apa? Selalu berusaha cari ridho orang tua. Ini yang menjadi fokus anak, ya. Selalu berusaha mencari ridho orang tua. Ini malah sebagian anak yang dia kejar ridho orang lain, ya, hingga menyebabkan malah orang tuanya murka. Ini nggak benar ini. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Ya. Kalau dalam perkara yang ma'ruf, ya bukan perkara yang munkar, ya, ridho orang tua itu harus dikejar, karena disitulah ridho Allah. Sebaliknya, murka Allah itu ada pada murka orang tua. Jadi anak itu dia bisa cek periksa apakah Allah ridho kepada dia dengan cara memastikan apakah orang tuanya restu atau tidak dengan dia. Ya, karena tadi restu orang tua itu menjadi indikasi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dibawakan di sini hadis. Ada hadis yang derajatnya hasan dengan seluruh pendukungnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna la syakka fihinna." Artinya, ada 3 doa yang mustajab. Tidak ada keraguan sama sekali pada doa tersebut. Yang pertama ialah da'watul mazlum, ya, doa orang yang terzalimi. Yang kedua ialah disebutkan kata Nabi SAW, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Yang ketiga wa da'watul walid ala waladihi, ya, doa keburukan dari orang tua kepada anaknya. Ini kata Nabi SAW. Ya, ternyata kata Nabi SAW, orang tua itu kalau saking sakit hatinya sampai mendoakan keburukan untuk anaknya, kata beliau, ini doa yang mustajab. Hati-hati, hati-hati, ya. Ini harus diwaspadai oleh setiap anak. Makanya tadi adabnya, ya,
Tadi adabnya menghindari kemurkaan kedua orang tua, karena orang tua itu kalau udah terlalu sakit hati, kemudian mendoakan kejelekan buat anaknya, bahaya, kata Nabi SAW, itu akan mustajab. Ini hati-hati ini, ya. Makanya jangan sampai sekali-kali anak itu serampangan, membuat orang tuanya murka, ya, membuat orang tuanya murka. Itu baik, karena apalah gunanya dari pencapaian duniawi si anak kalau orang tua murka. Ini harus diperhatikan oleh setiap anak muslim. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang kelima ialah melayani kedua orang tua. Melayani kedua orang tua. Baik. Artinya setiap anak muslim, setiap anak yang muslim itu harus berusaha semaksimal mungkin punya kepekaan terhadap kedua orang tua. Anak yang muslim itu berusaha untuk peka apa kiranya yang dibutuhkan oleh kedua orang tuanya. Berusaha peka apa kiranya yang disukai oleh orang tuanya. Artinya ini idealnya begitu. Sebelum orang tuanya minta, dia sudah berikan. Itu namanya anak yang hebat. Ketika dia peka perhatian, ya, terhadap kedua orang tuanya, dia perhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya, dia berusaha penuhi. Apa yang disukai oleh orang tuanya, dia berusaha berikan sebelum diminta oleh orang tua. Demikian. Seperti itu melayani kedua orang tua. Ya, demikian. Karena sebetulnya tidak sedikit dari orang tua itu menanti-nanti sesuatu dari anaknya, tapi orang tua tidak sanggup untuk menyampaikan, karena sungkan, karena segan. Maka anak yang baik itu berusaha untuk peka dan menawarkan kepada orang tuanya apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Jika dia mampu penuhi. Seperti itu. Baik. Seperti misalnya fenomena orang tua. Ini Bapak Ibu nih, kalau saya tanya nih, Bapak Ibu, kalau menerima transferan dari anak, transfer uang dari anak, itu sebagai orang tua senang atau tidak senang kira-kira? Senang ya? Normal kan? Orang tua mendapati nih ada kiriman uang dari anak, senang atau tidak? Senang. Ya, demikian. Setidaknya mendapati ya bahwa anaknya perhatian, tidak lupa dengan orang tua. Itu ya. Sekalipun orang tua seringkali mengatakan nggak usah kirim uang, tapi mas senang aslinya. Itu. Anaknya mesti peka. Ya, berusaha peka apa yang disukai oleh orang tua. Demikian. Dalilnya nih sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan An-Nasa'i dan selainnya. Beliau pernah bertanya kepada seseorang, hal laka min ummin, apakah engkau masih punya ibu? Orang tersebut menjawab iya. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kalau begitu, layanilah ibumu tersebut dengan baik, karena sesungguhnya surga itu ada di mana? Di bawah kedua kaki orang tua. Itu artinya bakti dan berlaku baik kepada orang tua ini jalan menuju surga. Itu ya, ini jalan menuju surga. Oleh sebab itu, orang yang menelantarkan dan menyia-nyiakan orang tuanya, khususnya yang masih ada, itu sama dengan dia menyia-nyiakan pintu surga. Itu.
Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keenam. Adab yang keenam. Adab yang keenam ialah senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua dan memohonkan ampun bagi mereka. Ini khususnya terlebih lagi ketika kedua orang tua telah meninggal dunia. Ini nih, ya. Ini adab kepada kedua orang tua. Karena anak yang soleh, anak yang berbakti tidak akan lupa dengan orang tuanya di dalam doa-doa yang dia panjatkan. Sekarang yang jadi masalah adalah begini, buruk ya. Sekarang yang menjadi masalah adalah begini, ya. Boro-boro anaknya mau menyebut orang tua dalam doanya, wong anaknya nggak pernah doa. Ini yang repot ini. Boro-boro orang tua berharap agar nama dia disebut dalam doa si anak. Wong si anak jauh dari masjid. Wong si anak nggak sholat. Gimana mau mendoakan kedua orang tua? Ini menyedihkan fenomena kayak begini nih. Ketika anak jauh dari agama, ketika anak berani meninggalkan sholat, ketika anak jauh dari masjid, gimana mau diharapkan nama orang tuanya disebut, ya? Orang tuanya disebut dalam doa-doa dia. Wong dia sendiri menelantarkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, anak yang saleh tidak akan lupa, ya, tidak akan melupakan kedua orang tuanya di dalam doa-doa yang dia panjatkan. Ini ada hadis yang menakjubkan nih. Ada hadis yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda begini. Ini hadis yang memotivasi kita untuk semangat banyak-banyak mendoakan kedua orang tua. Nabi SAW bersabda begini. Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar akan mengangkat, meninggikan derajat di surga bagi seorang hamba yang saleh. Fayaqul, hamba tersebut pun di surga akan bertanya, Ya Rabb, wahai Rabbku, anna li hadhihi, dari mana aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini? Apa sebabnya? Fayaqul, Allah pun menjawab, bistighfari waladika lak. Ya, kau mendapatkan derajat yang tinggi di surga itu disebabkan karena istighfar, permohonan ampun anakmu untukmu. Subhanallah. Ini kata, ya, disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Air. Baik. Ini punten ibu-ibu yang di belakang, selama pengajian jangan ngobrol dulu, ya. Karena mengganggu konsentrasi materi yang disampaikan. Terima kasih. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lihat, ternyata akan ada nanti di surga orang tua yang terkejut ketika derajatnya Allah tinggikan di dalam surga. Orang tua tersebut pun bertanya, apa sebabnya derajatku ditinggikan di surga? Ternyata dijawab oleh Allah, ini karena permohonan ampun anakmu untukmu. Subhanallah. Artinya apa? Doa anak itu sangat berpengaruh. Ya. Ini terutama untuk orang tua kita yang sudah tiada. Ya. Ada demikian. Jadi ini cara yang sangat strategis di dalam berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, khususnya mereka yang sudah tiada. Hadiah terbaik kita untuk mereka adalah doa. Mohonkan ampun.
Kita tahu orang tua kita semua adalah manusia biasa, pastinya tidak lepas dari kesalahan. Doakan ampunan untuk kedua orang tua, nanti Allah Ta'ala akan angkat derajat dia di surga. Itu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ketujuh ialah hendaknya anak bersedekah atas nama kedua orang tuanya setelah mereka berdua meninggal dunia. Ini ada faedah di sini bahwa sedekah anak atas nama orang tuanya yang telah wafat itu pahalanya sampai kepada orang tua. Karena ada hadisnya tentang hal tersebut. Ada hadisnya yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di mana ada salah seorang pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal laha ajrun?" Pria tersebut bertanya begini, "Apakah ibuku yang telah wafat tersebut bisa memperoleh pahala kalau aku bersedekah atas nama beliau?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Yes. Apa artinya? Iya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bukhari Muslim. Ditanya tadi, apakah bapak ibu yang telah wafat itu akan mendapatkan aliran pahala kalau aku sebagai anak ini bersedekah atas nama beliau-beliau? Jawab kata Nabi SAW apa? Iya. Bagi mereka ada pahala, ada demikian. Karena alasan secara umumnya juga ialah bahwa anak itu merupakan hasil usaha orang tua. Artinya setiap kebaikan dan kesolehan si anak ada bagian pahalanya untuk orang tua. Kan anak merupakan hasil usaha orang tua. Kalau nggak ada orang tua yang nggak ada anak. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang ke-8, adab yang ke-8. Adab yang ke-8 ialah hendaknya seorang muslim menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat orang tuanya dan juga menyambung hubungan dengan kawan-kawan baik orang tuanya setelah mereka berdua tiada. Ini merupakan salah satu cara bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Caranya apa tadi? Sambung lagi hubungan baik dengan kerabat-kerabat dan orang-orang dekat orang tua kita dulu sewaktu masih hidup. Disambung lagi sama anaknya hubungan baik tersebut. Ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis di sini yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatar rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli." Artinya, sesungguhnya termasuk bakti yang paling bakti kepada kedua orang tua ialah seseorang menyambung kembali hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu dicintai oleh orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Para ulama jelaskan kenapa melanjutkan hubungan baik kerabat dan kawan-kawan bapak atau ibu itu termasuk bakti kepada mereka berdua. Jawabnya, karena kerabat-kerabat tersebut dan kawan-kawan dekat orang tua tersebut ketika disambung lagi hubungan baiknya, mereka akan ikut mendoakan kebaikan untuk si mayit, si orang tua tersebut. Ini itu adab yang ke-8. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ke-9. Adab yang ke-9.
Adab yang ke-9 ialah menziarahi kuburan kedua orang tua. Ya, menziarahi kuburan kedua orang tua. Artinya seorang anak yang bapak atau ibunya atau bahkan dua-duanya telah wafat, ya, disyariatkan bagi si anak untuk menziarahi kuburan mereka berdua. Demikian, ya. Ini berdasarkan hadis, ya. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau begini, Nabi SAW pernah menziarahi kuburan ibu beliau. Nabi SAW pernah menziarahi kuburan ibunda beliau. Lalu beliau pun menangis dan membuat menangis pula orang-orang yang di sekitar beliau saat itu. Lalu beliau bersabda, "Istadzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li." Aku telah meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, namun ternyata tidak diizinkan kepadaku. Wasta'dzantuhu fi an azura qubraha fa'udhina li. Lalu aku pun minta izin kepada Allah agar dibolehkan untuk menziarahi kuburannya, maka ya ternyata yang demikian diizinkan kepadaku. Ya, ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, dari hadis ini nih kita sampaikan, ya. Dari hadis ini, ya dari hadis ini jumhur atau mayoritas para ulama, para ahli ilmu, mereka berpendapat bahwa ibunda Nabi SAW itu wafat dalam kondisi, ya, bukan di atas iman. Berdasarkan hadis sahih tadi, sahih Muslim. Alasannya apa tadi? Ketika Nabi SAW menziarahi kuburan ibunya, beliau minta izin kepada Allah agar dibolehkan memohonkan ampun untuk ibundanya, ternyata tidak diizinkan oleh Allah. Kata mayoritas ulama, ini menunjukkan berarti ibunda beliau itu wafatnya tidak di atas keimanan. Karena yang dilarang untuk memohonkan ampun hanya untuk orang yang tidak beriman. Itu. Tapi tadi ketika minta izin untuk dibolehkan menziarahi kuburannya, ternyata diizinkan. Ini menjadi dalil tentang, ya, kebolehan menziarahi kubur orang tua sekalipun dia non muslim. Ini menjadi dalil. Tapi menziarahi kubur orang tua yang non muslim itu bukan untuk mendoakan rahmat dan ampunan, bukan, tapi cukup untuk mengambil pelajaran sebagai pengingat akhirat. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sedikit lagi sudah jam 6, kita ringkas. Adab yang ke-10 ialah, tidak memanggil, ya, atau tidak memanggil bapak atau ibunya dengan menyebut namanya. Ini adab, ya. Ya, kalau memanggil bapak atau ibu, ya, bapak ibu kandungnya, orang tuanya itu tidak dengan cara menyebut namanya, tapi yang betul adalah dipanggil bapakku, ibuku, ya, bukan manggil nama. Ya, kalau manggil nama ini bukan adab. Baik, sebagaimana ada riwayat tentang hal tersebut. Kita ringkas di sini. Yang ke-11, adab yang ke-11 ialah, ya, tidak boleh bernasab kepada yang bukan bapaknya. Tidak boleh bernasab kepada yang bukan bapaknya. Ini hukumnya haram
dan termasuk dosa besar. Kalau ada anak yang dengan sengaja mengingkari nasab kepada bapak kandungnya, lalu dia malah lebih memilih untuk bernasab kepada orang lain, ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar dan termasuk kekufuran kecil lain. Dalam hadis disebutkan demikian. Ya, ini masih ada fenomena seperti ini. Misalnya, anak sakit hati atau kecewa terhadap kejahatan yang pernah dilakukan oleh bapaknya. Lalu dia tidak sudi jika bernasab kepada bapaknya tersebut. Dia tidak mau mengakui kalau itu bapak kandungnya. Ini hukumnya haram, perbuatan dosa besar. Seperti itu. Ya. Dalam hadis lain itu disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang mengaku atau bernasab kepada selain bapaknya, padahal dia tahu itu bukan bapak kandungnya, maka surga atasnya haram. Ini sabda Nabi SAW. Ini hati-hati nih tentang ngangkat anak ini. Ini hati-hati tentang masalah at-tabanni, mengangkat anak, mengadopsi anak, yang kemudian kebablasan sampai mengganti bintinya, dinasabkan kepada yang bukan bapaknya. Ini hukumnya haram, dosa besar. Hati-hati. Kata Nabi SAW, surga haram buat anak seperti ini. Kalau dia tidak mau mengakui bapak kandungnya, ada demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, yang ke-12. Yang terakhir, yang ke-12 ialah hendaknya anak tidak menjadi sebab kedua orang tuanya dicaci maki. Hendaknya anak tidak menjadi sebab kedua orang tuanya dicaci maki. Disebutkan dalam hadis itu, bahwa termasuk dosa besar yang paling besar adalah ketika anak mencaci maki orang tuanya sendiri. Lalu ditanya, loh, emangnya ada anak yang dengan sengaja melaknat kedua orang tuanya sendiri? Kata Nabi SAW, ada. Caranya, si anak dia mencaci orang tua orang lain, kemudian dibalas, dicacilah kedua orang tuanya. Ini hukumnya haram nih. Jadi menjadi anak bila menjadi sebab orang tuanya dicaci maki, maka anak tersebut telah berbuat dosa dan terjadi dalam dosa besar. Contohnya tadi tuh, ini si anak ini dia mencaci lebih dulu orang tua orang lain, kemudian dibalas, akhirnya orang tuanya ikut dicaci. Ini hukumnya haram ini, gara-gara si anak tersebut yang menjadi sebab orang tuanya dicaci oleh orang lain. Baik, kurang lebih maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Selesai kita dari adab tentang kedua orang tua. Dipersilakan jika ada yang disampaikan sebelum diakhiri. Silakan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mengenai yang ke-7 kalau salah. Itu kalau kita bersedekah atas nama orang tua, ataupun kita berbuat baik atas nama orang tua, tapi kita tidak niatkan, tapi dia otomatis kita berbuat baik saja. Apakah otomatis itu bisa membantu orang tua kita yang sudah di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak. Semoga Allah menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Baik. Jawabnya tadi, bahwa secara umum setiap kebaikan dan kesolehan anak, maka ada bagian aliran pahala untuk kedua orang tua. Alasannya tadi hadis kata Nabi SAW bahwa anak itu merupakan hasil usaha
orang tua. Berarti segala kebaikan si anak ya orang tua dapat aliran pahalanya. Karena kalau nggak ada orang tua ya nggak ada tuh anak. Ada gitu. Ada demikian. Seperti itu Pak. Dan tadi kalaupun dibuat spesifik ya, bahwa sedekah ini adalah atas nama bapak saya, nah itu juga tidak mengapa. Tidak mengapa. Dibuat spesifik juga tidak mengapa. Ada demikian. Baik, apa lagi yang lain? Silakan. Begini, ada seorang ibu yang tidak punya anak, tapi dia mengadopsi anak, tapi dengan nantinya diberikan akte kelahiran atas nama yang mengadopsi, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Tidak punya akte kelahiran gitu ya, tapi dibuat akte kelahiran atas nama ibu yang adopsi tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Nah ini fenomena seperti itu ya, ada mengadopsi anak, kemudian masalah administrasinya disandarkan ke nama orang yang mengadopsi, seperti itu. Baik, begini jawabnya. Ya, pertama ya, pertama tadi yang menjadi patokan kita adalah kalau seandainya tadi menasabkan anak kepada selain orang tuanya tadi hukumnya haram ya, termasuk dosa besar. Sehingga untuk pertanyaan seperti ini sebetulnya diusahakan, diupayakan tidak sampai cara seperti itu. Seseorang bisa tetap menyantuni anak orang lain tanpa harus merubah nasabnya, ada demikian. Artinya kalau seandainya bapaknya masih ada, ibunya masih ada, dan kita hanya bantu merawat anak tersebut ya. Sebetulnya secara administrasi tidak mengapa, tetap ke orang tua aslinya saja. Nah, demikian kita hanya bantu merawatnya, demikian seperti itu. Nah, adapun kalau seandainya orang tuanya tidak diketahui, ya. Sedangkan ini administrasi negara diperlukan untuk dia daftar sekolah dan seterusnya, ya. Maka saya pribadi belum tahu bagaimana undang-undangnya untuk kasus anak seperti ini. Barangkali bisa dikonsultasikan, ya. Saya yakin pasti ada jalan, nggak mesti wallahu. Makanya mesti ditanyakan bagaimana undang-undang yang berlaku di sini, ya. Untuk pengurusan administrasi itu bagi anak yang nggak diketahui orang tuanya. Jadi gini maksud saya tidak boleh sampai berundah-undahan begitu ya, main catut nasab tuh bahaya, hati-hati ya. Belum lagi kalau sampai meninggal belum ada penjelasan juga, ini repot nanti ini ya. Si anak taunya nih anak orang tua kandung, orang-orang sekitar taunya kandung misalnya, kan repot nanti. Pokoknya akan ada madorot kalau sembarangan tidak diperhatikan dengan baik seperti itu. Wallahu itu yang bisa kita tanggapi. Nah, apalagi? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya terima hanya Bapak bilang kalau ke makam itu nggak mendoakan, hanya sekedar mengingat, ya Pak? Itu kalau non muslim tadi, kalau orang tuanya non muslim. Oh, kalau non muslim, ya, kalau semua gitu. Ya enggak. Karena kan kalau kita ke makam itu kan kalau lihat makam itu udah biasa, kita mesti ya Allah semoga semuanya diampuni gitu. Nah, baik, terima kasih. Kalau ini Pak, kalau ke makam lagi ya, ke makam, saya tuh kalau ke makam anak tuh suka kayak orang ngajak bicara gini, ya Allah anakku gitu ya, ampunilah gitu, sebagai anakku gitu, boleh nggak Pak kata-kata begitu? Baik. Terima kasih banyak. Semoga Allah menjaga ibu dan kita semua dalam kebaikan. Kita tegaskan tadi dulu ya, faedah bahwa menziarahi makam orang tua tadi disyariatkan, dibolehkan sekalipun orang tua tersebut wafat dalam kondisi non muslim. Tetap ya dibolehkan untuk menziarahinya dalam rangka mengingat akhirat.
Ya. Kalau orang tuanya wafat muslim, ya didoakan kebaikan. Tapi kalau orang tuanya wafat non-muslim, ya cuma diziarahi saja kuburannya. Tidak bisa lagi didoakan ampunan dan rahmat karena dia sudah menutup usia di atas kekafiran. Itu satu tadi saya tegaskan. Yang kedua, ini bagaimana nih? Ya, praktek ziarah seperti itu. Ya. Maka jawabnya begini. Ya. Kalau yang dimaksud tadi ketika kita mendoakan ya anak kita yang sudah wafat lebih dulu atau ke orang tua kita, lalu kita panjatkan doa tersebut kepada Allah dengan kalimat misalnya, ya Allah ampunilah anakku ini, ya Allah ampunilah bapakku ini, itu hukumnya boleh. Yang dihindari itu adalah kalau ngajak ngobrol si mayit diajak ngobrol, nanti kalau dijawab kaget. Jangan, ya ngajak ngobrol mayit tidak, karena ya tidak ada tuntunannya dalam berziarah kubur seperti itu ya. Tidak perlu diajak ngobrol, diajak curhat, ya. Nah, nih Bapak alhamdulillah dapat ini. Jangan usah diajak ngobrol begitu ya. Khawatirnya akan terbuka pintu-pintu kemungkaran atau penyimpangan yang lain, khususnya penyimpangan akidahnya, hati-hati jangan. Jadi ya tidak diajak ngobrol ya, tapi cukup didoakan kebaikan. Kita sebut ya dia sebagai anak kita, ibu kita, bapak kita, tidak mengapa dalam doa kita, tapi tidak untuk diajak ngobrol orang yang sudah meninggal tersebut. Pak, ini ada pertanyaan lagi ini dari sebelahku. Cuma aku yang suruh bicara ini, gimana kalau adabnya kita terhadap anak angkat? Memang anak yang udah kita rawat dari kecil, jadi kita udah menganggap anak gitu. Apa adabnya sama kayak yang tadi? Baik, gitu pertanyaannya. Sama nggak dengan adab yang anak antara anak dengan anak angkat, Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Ini sikap dari orang tua ke anaknya atau dari anak ke orang tuanya? Dari orang tua. Dari orang tua ke anaknya. Maka begini. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Oke. Kalau dari orang tua ke anak begini. Ya. Nah, ketika seseorang tadi merawat anak orang lain, ya, bukan anak kandung, dari kecil misalnya, sampai besar, sampai saat merasa seperti anak kamu sendiri, maka jawabnya itu amal soleh yang pahalanya sangat besar, masuk dalam keumuman membantu orang lain. Ya. Namun tetap secara hukum syariat ya tidak disamakan ya anak yang bukan kandung dengan yang kandung. Jelas hukum tetap berbeda. Di antaranya urusan mahram. Kalau seandainya anak yang dirawat itu beda lawan jenis, hati-hati. Ketika sudah balik, dia orang lain itu. Ya, nggak boleh buka aurat di hadapannya, nggak boleh berduaan, nggak boleh. Sekalipun itu kita besarkan dari orang. Tapi kalau sudah balik, dia bukan anak kandung, itu bukan mahram, hati-hati. Nggak boleh berkholwat, hati-hati. Itu termasuk pelanggaran yang banyak dilanggar oleh sebagian orang. Dengan alasan dari kecil udah dirawat seperti anak sendiri, kemudian menghalalkan segala hukum, nggak benar ini. Ada atau juga ya seperti misalnya ini anak yang dirawat dari kecil, anak orang lain, ketika meninggal dunia orang tersebut, maka nggak ada jatah warisan buat anak tersebut. Itu di antara hukumnya tuh. Biar gimana juga dia bukan anak kandung, jadi cuma sebatas bantu merawat hidup dia. Itu. Adapun hukum-hukum nggak bisa disamakan antara anak kandung dengan yang bukan kandung. Seperti itu. Wallah. Apalagi cukup? Masih ada? Silakan. Ya silakan Pak. Dia apa? Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Satu pertanyaan mungkin dalam administrasi negara itu ada namanya anak kandung atas nama ibu, tidak ada nama bapaknya. Dan kemungkinan waktu itu aspek administrasi anak ini dimungkinkan hamil di luar nikah. Nah, bagaimana dengan adab kedua
kasus ini, baik secara saling mendoakan dan tadi disinggung juga ada hukum warisnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Semoga Allah menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Nah ini ya, anak yang terlahir ya di luar pernikahan, artinya ya melalui jalan perzinahan ya, demikian. Maka kalau secara syariat ya anak tersebut ya tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, seperti itu ya, tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, demikian. Ini hati-hati ya. Tapi kalau berbuat baik secara umum ya berbuat baik biasa. Dan ingat ya, kalau kasus seperti ini bukan anaknya yang disalahkan ya, ini orang tuanya ini. Jadi ada istilah anak haram, kemudian seolah kesannya anak tersebut yang disalahkan, dia nggak salah apa-apa. Ya orang tuanya, demikian seperti itu. Nah tadi kalau seandainya pertanyaan tadi sampai kepada apa tadi tentang waris dan seterusnya ya, setahu saya ada kajian waris di sini. Ustadz ya, ada ya. Saya serahkan aja kepada beliau untuk menjawabnya dan silakan diangkat aja kepada beliau pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Cukup? Harus saya silakan. Bagaimana saling, tadi kan kita bicara tentang adab ya, itu kan ada adab anak orang tua ataupun orang tua kepada anak. Bagaimana adab keduanya? Tadi disampaikan bahwasanya Nabi aja mau berdoakan ibunya itu tidak diizinkan, hanya sebagai untuk ujian. Bagaimana dengan hal seperti ini? Untuk saling doakan apakah nyampe atau bagaimana seperti itu? Baik, terima kasih banyak ya. Maka jawabnya ya, doa kebaikan berupa rahmat, ampunan ya, itu hanya berlaku antar muslim. Hanya berlaku antar muslim, baik antar anak orang tua ataupun kaum muslimin secara umum. Antar kita bila saling mendoakan semua sampai doa itu ya. Makanya kan khotib di khutbah Jumat sering mendoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Doa sampai ya. Kalau doa secara umum antar muslim, baik ada hubungan darah ataupun tidak, itu sampai ada nih. Tapi kalau doa ampunan rahmat antar muslim dan non muslim gak bisa. Ayatnya ada, dalilnya ada bahwa Allah melarang demikian. Allah melarang seorang muslim memohonkan ampun untuk orang yang mati, ya, untuk orang yang mati di atas kekafiran. Ada nih. Begitu Pak? Yang bisa kita jawab. Allah. Saya kira cukup. Masih ada lagi? Satu lagi. Ini pertanyaan tentang surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah ini selama ini kan kita berpikir cuma di bawah telapak kaki ibu. Jadi anak-anak ini kan takut sama bapaknya, Pak. Lebih takut sama ibu. Gimana Ustaz? Memang itu betul Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga bapak dan kita semua dalam kebaikan. Ya, semoga Allah menjaga bapak dan kita semua dalam kebaikan. Ini anaknya terlalu saklek baca hadis ya. Terlebih lagi misalnya anaknya ini baru mondok nih, baru ngerti bahasa Arab. Bilang ke bapaknya, tuh Pak, lihat hadisnya tuh Pak, ibu katanya. Surga tadi kaki ibu, bukan kaki bapak. Ini gara-gara baca satu hadis tidak baca yang lain gitu ya. Itu ungkapan bahwa itu ungkapan tadi ya, surga di bawah kaki ibu. Karena kasusnya yang ditanya sedang tentang ibu, itu satu. Yang kedua, masih banyak ayat dan hadis lain yang secara umum menyebutkan bahwa bakti kepada bapak pun itu jalan menuju surga. Ya. Jadi itu aja yang kita luruskan, yang nggak benar kalau satu begitu. Dalam menyimpulkan itu harus berdasarkan semua dalil yang ada, tidak seperti itu. Ada yang Allah. Cukup ya. Demikian, kurang bermaaf, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan juga Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Baik kita masih hidup ataupun nanti sudah tiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.